ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tahu? Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu,
putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Terus ketiga haram karena musaharah, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabiltu nikaha wa taswijaha bil mar'il madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musaharah. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musaharah, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai, ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau, Quran dipakai kampanye. Terus, itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musaharah. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar pen. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar pen. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak?
Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang nggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang nggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung. Ada yang mahar itu 400 juta. Ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan gak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi. Kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujidulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah. Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid, kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid, kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini, kayak di Indonesia, boleh semua tanah haram. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja, kalau mau ke Jakarta, arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta, apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat, itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft
awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Pernah ada ulama yang ngitung, Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bah? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji, jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun Rasyid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal lainah. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah.
Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alumna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu nggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhan. Itu orang Ansor tetap tidak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang enggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, kotaknya enggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab.
Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus gak pernah minta, meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Zul. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang buah salah. Orang lagi Khawarij itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadha'iluhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. Semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta. Yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar. Tidak seperti Abu Bakar. Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari anak Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu ngukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya. Ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa coba? Nggak pernah memberi kamu kan?
Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu kok amen ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap, mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'en fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf, begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan gak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak tomak. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena enggak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak, tamak itu kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu keluarga kiai itu ajarannya itu yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal tuh heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman
Papua sekalipun, saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena selfish seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan gak digaji, kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu enggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir, yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja, biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi, kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau. Kayak tadi, famastam ta'tum bihi minhunna, fa'atuhunna, ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seolah lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis suma farotum illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa enggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lulus. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'ina matuwallu fastamanawa wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza, dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi.
Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok gak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena gak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok gak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium hajar aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium hajar aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, gak mandoroti, gak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan nggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium hajar aswad. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium hajar aswad itu ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji uliha dalbet kaumun kot wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu, makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Baunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti itu. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah tidak ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi
Kaifiyah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang saya ulang lagi harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih salat qasar? Bukankah kita sudah aman?" Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Terus kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurmat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhirah. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, diinjek. Kemudian si yang sujud tadi, wawah la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi yata'alla ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang, itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, memaafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain syadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik.
Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks. Layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah yaf'alu ma yasha, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, DPAI, pantasnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa ya sudah, Allah ya falu santai. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya falu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya falu mayasa. Allah boleh yaghfiru liman yasha wa ya'tibu mayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.